tentunya beberapa hal bisa dilakukan. Jadi mungkin yang pertama itu harus lebih fleksibel ya kan. Dan kemudian cakupan daripada transaksi itu juga harus diperluas ya kan. Kemudian juga yang terkait dengan sinergi dengan berbagai pihak ya untuk bisa mendukung penggunaan daripada local currency ini untuk kegiatan ekspor impor ataupun kegiatan yang lainnya gitu kan. Nah, juga ada yang hal lain juga yang penting juga adalah masalah hedging gitu kan. Biasanya kan kalau dalam kegiatan ekspor impor itu ada hedgingnya kan. Nah, ini juga kan harusnya saya kira perlu diinikan ya, perlu diperbaiki atau disempurnakan ya, dipermudah gitu bagaimana kita hedging antara daripada nilai tukar antara kedua local currency ini seperti apa gitu ya kan. Nah jadi memang sosialisasi berikutnya juga saya kira akan tadi disampaikan oleh Pak David gitu, memang saya kira kesadaran dan pengetahuan daripada pihak swasta dalam hal ini ya yang melakukan pengusaha gitu maksud saya, yang melakukan ekspor impor juga harus ditingkatkan gitu ya, baik di negara kita sendiri ataupun di negara tujuan ekspor kita begitu ya kan. Baik, kita kembali lagi mencoba menghubungi Pak David. Pak David, terkait dengan hambatan-hambatan yang tadi disampaikan oleh Pak Fadil, apakah menurut Anda ini nantinya mungkin akan menjadi tantangan baru untuk kebijakan LCT ini agar bisa lebih efektif? Ya, jadi perlu mungkin kerjasama ya dengan negara-negara atau bank sentral yang kita sudah menandatangani MOU. Jadi dari sisi fairness juga, jadi kalau kita terlalu gencar sosialisasi tadi yang saya bilang ya, ada impact negatif juga, di mana turis kita misalnya ketika bertransaksi di Thailand, di Malaysia, di Singapura menggunakan kris. Ya, jadi artinya devisa kita kan ke sana. Tapi turis mereka ketika datang ke Indonesia itu masih menggunakan mata uang lain atau menggunakan aplikasi lain ya. Jadi ini tentunya tidak berbanding lurus gitu ya. Jadi memang perlu ada upaya-upaya. Selain itu juga mungkin tadi dari sisi banknya kita juga perlu lakukan sosialisasi, bank-bank di negara-negara yang sudah kita lakukan MOU, di Thailand, di Malaysia, maupun juga bank-bank lokal ya. Kita juga melakukan sosialisasi. Dan juga merchant juga kadang-kadang juga kita perlu melakukan sosialisasi juga. Kadang-kadang kan kita perlu juga lewat merchant mengencourage misalnya turis yang datang ke Indonesia untuk menggunakan aplikasi yang sudah ada, sehingga kita bisa melakukan local currency transaction tadi ya. Tadi salah satunya India itu potensinya besar sekali. Dari segi turis juga mungkin ini masih di bawah, masih masih belum banyak ya turis-turis India masuk ke Indonesia dibandingkan China misalnya. Jadi mungkin line penerbangan juga harus ditambah kali, atau hampir sekarang yang saya tahu belum ada yang direct dari India ke Indonesia ya, harus lewat Thailand. Jadi mungkin ada upaya-upaya terus-menerus dari Bank Indonesia juga maupun perbankan nasional untuk terus mensosialisasikan local currency transaction maupun local currency settlement ini. Dan saya lihat peluang ini terus meningkat, dan dari tahun ke tahun local currency transaction ini baik untuk ekspor import maupun juga tadi untuk kepentingan-kepentingan yang lain termasuk tourism itu juga dari sisi size terus meningkat ya kalau kita perhatikan. Tapi memang masih banyak PR tentunya buat kita untuk lebih meningkat lagi ke depannya. Baik, Pak David, tadi disebutkan Pak Fadil juga soal hedging. Pendekatan apa yang mungkin bisa diberikan regulator atau pemerintah kita untuk bisa mempermudah terkait dengan ketentuan hedging ini? Ya ini memang harus gradual karena kita tahu memang likuiditas itu besarnya di US dollar. Itu kenapa tadi Pak Fadil ceritakan untuk transaksi itu cross currency transaction di dunia itu memang lebih dari 90% masih dengan US dollar. Ya, jadi tidak ada transaksi misalnya Indonesia Rupiah gitu ya, atau Indonesia Thai Baht, rupiah ke Thai Baht tuh nggak ada. Jadi kita harus via US dollar dulu. Mungkin hanya Japanese Yen
euro ataupun mungkin mata uang kuat lain seperti pound sterling yang bisa langsung direct ya. Jadi memang sejauh ini masih via US dollar. Dan ini memang kalau dari sisi instrumen hedgingnya sudah, kalau dengan US dollar sudah cukup lengkap. Nah ini yang mungkin kerepotan-kerepotan yang dialami oleh pengusaha ketika mereka coba untuk melakukan local currency transaction, karena mereka harus lihat dua hal nih. Jadi US dollarnya mereka harus lihat fundamental maupun dari sisi teknikalnya seperti apa pergerakannya. Lalu mata uang yang bersangkutan misalnya dengan rupiah misalnya. Jadi mereka juga harus amati juga rupiahnya. Nah kalau ada instrumen hedging ini tentunya lebih baik ya. Jadi kalau saya perhatikan untuk perusahaan-perusahaan besar ya mereka kebanyakan sudah melakukan hedging ya. Ini kan hedging semacam asuransi ya. Jadi mereka akan lepas dari pengaruh-pengaruh pergerakan ketika periode transaksi itu dilakukan ya. Namun kalau kita lihat untuk pengusaha-pengusaha menengah ataupun apalagi pengusaha kecil itu mereka memang masih open ya exposure-nya terhadap mata uang ketika mereka melakukan transaksi internasional, import maupun ekspor. Nah ini yang mungkin perlu ada pemikiran bagaimana caranya supaya juga mereka bisa ikut serta juga dengan premi yang yang wajar dan juga terjangkau buat mereka ya. Ini mungkin perlu upaya-upaya yang lain perlu kita lakukan diskusi juga dengan Bank Sentral bagaimana caranya supaya hedging ini bisa dilakukan ya. Mungkin ada ide-ide seperti pooling dan lain-lain yang bisa juga kita pikirkan ke depan. Baik, kita beralih lagi ke Pak Fadil. Pak Fadil, tadi sudah disampaikan juga Pak David mungkin ada ide-ide untuk bisa lebih mendukung lagi hedging yang bisa dilakukan oleh pengusaha ekspor. Menurut Anda apakah ada yang perlu ditambahkan dari yang tadi disampaikan Pak David? Ya, saya kira mungkin yang lebih perlu dilakukan itu jadi kita harus follow up MOU dengan berbagai negara terkait dengan local currency, penggunaan local currency ini ke hal-hal yang lebih teknis ya kan, yang lebih detail begitu ya, dan kemudian kita juga harus bisa melibatkan berbagai stakeholders yang lain gitu kan dalam kegiatan dalam konteks untuk mendukung ini semua penggunaan local currency ini gitu. Nah biasanya kan kelemahan atau mungkin kelemahan daripada kita itu selalu misalnya ada ide besarnya atau kesepakatan besarnya sudah selesai, tapi mungkin kita tidak lanjuti gitu. Jadi harus kemudian ditindaklanjuti kan dimonitor gitu ya, sehingga kemudian bisa kita ketahui apa persoalan-persoalan di lapangan yang terjadi itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira ya itu tadi ya, bahwa kita harus bisa membuktikan pada akhirnya itu bahwa penggunaan local currency itu bagi pengusaha, bagi eksportir misalnya dan importir di negara-negara yang bersangkutan itu lebih efisien, lebih mudah, lebih murah gitu ya dibandingkan kalau misalnya dengan menggunakan dolar itu. Misalnya tentang hedging kan ada ininya kan, ada cost-nya kan. Dan, ya itu kemudian mungkin sekarang ini kalau misalnya instrumen hedging di dalam US dollar itu kan sudah cukup lengkap gitu. Nah ini kan kalau di local currency itu kan belum cukup gitu, sehingga mungkin nanti justru lebih mahal gitu kan. Nah ini juga harus kita bisa atasi ya kalau misalnya kita ingin meningkatkan gitu ya, memperluas penggunaan local currency ini untuk kegiatan transaksi ataupun untuk ekspor impor dan seterusnya itu gitu.